Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Dewi di pembelajaran tematik tema E dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Untuk menonton pergelaran olahraga Asian Games, para penonton harus membeli tiket terlebih dahulu. Pada Asian Games 2018, tiket dapat dibeli secara daring atau dalam jaringan maupun pada saat pertandingan. Biasanya, sebelum melakukan transaksi dalam belanja daring, pembeli harus mengisi formulir yang berisi data diri pembeli. Selain untuk keperluan belanja daring, formulir juga dapat kita temukan saat ingin bergabung atau mendaftar dalam suatu klub, organisasi, lembaga, atau perusahaan. Apakah kalian pernah melihat atau mengisi formulir? Apa itu formulir? Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Dalam sebuah formulir, biasanya berisi poin-poin yang harus diisi, antara lain nama, alamat rumah, usia, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta kontak yang dapat dihubungi seperti nomor telepon atau alamat surel. Jenis formulir ditentukan berdasarkan tujuan formulir dibuat. Berikut beberapa jenis teks formulir berdasarkan tujuan pembuatannya. Formulir pendaftaran merupakan formulir yang dibuat untuk diisi seseorang atau sekelompok orang saat ingin menjadi anggota dari suatu klub, organisasi, atau kegiatan. Formulir daftar riwayat hidup merupakan formulir yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai identitas dan kualifikasi diri saat melamar suatu pekerjaan. Formulir slip tabungan merupakan formulir yang dibuat oleh bank yang berisi rincian penyetoran, penarikan, atau transfer uang dari bank tersebut. Untuk mempermudah pengisian formulir, pembuat formulir biasanya menyediakan panduan atau petunjuk untuk mengisi formulir. Berikut ini adalah panduan atau petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, isilah dengan tinta hitam
atau pulpen. Yang kedua, lembar formulir tidak boleh rusak atau kusut. Yang ketiga, isi dengan huruf kapital. Yang keempat, isi identitas diri dengan sebenar-benarnya. Yang kelima, tulis kota dan tanggal formulir. Yang keenam, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Tujuan formulir yaitu untuk mempermudah dalam mengklarifikasi data, prosedur kerja, dan mendapatkan informasi data diri seseorang. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan informasi tentang penulis di halaman belakang buku yang kalian baca? Tulisan tentang penulis buku tersebut termasuk riwayat hidup. Apa yang dimaksud dengan riwayat hidup? Riwayat hidup adalah tulisan atau catatan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang telah dijalani seseorang semasa hidup. Pembuatan daftar riwayat hidup bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai diri sendiri kepada orang lain. Riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk rincian ataupun dalam bentuk narasi atau cerita. Riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk rincian disebut daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup dapat dituliskan dalam lembar isian atau formulir. Pembuat daftar riwayat hidup hanya perlu mengisi formulir dengan informasi yang diperlukan. Berikut adalah bagian-bagian yang ditulis dalam daftar riwayat hidup. 1. Identitas diri. Berisi informasi tentang diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang kedua, riwayat pendidikan. Berisi daftar pendidikan yang pernah ditempuh, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal dimulai dari taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Sementara itu, pendidikan non-formal meliputi bimbingan belajar, playgroup, kursus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, riwayat pekerjaan. Berisi jenis pekerjaan yang pernah dijalani hingga saat pembuatan daftar riwayat hidup. Jika belum bekerja, bagian ini tidak perlu ditulis. Yang keempat, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Berisi kegiatan-kegiatan yang pernah dilalui semasa sekolah, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, anggota suatu komunitas, dan kegiatan seminar. Yang kelima, keterampilan. Berisi keahlian yang dimiliki, misalnya keahlian bahasa asing, komputer, atau seni. Yang keenam, prestasi yang pernah diraih. Berisi prestasi atau penghargaan yang pernah diraih semasa hidup. Anak-anak Soli, ketika melakukan ujian, terdapat formulir yang harus diisi. Sesuai namanya, formulir ujian berfungsi
untuk memberi informasi mengenai peserta ujian dan jawaban ujian. Bagian-bagian formulir ujian. 1. Judul formulir. 2. Contoh cara mengisi formulir. Ketiga, nama peserta ujian. Yang keempat, petunjuk pengisian formulir. Yang kelima, nomor peserta. Yang keenam, tanggal lahir peserta. Yang ketujuh, mata ujian yang diikuti. Yang kedelapan, nomor paket ujian. Yang kesembilan, nama sekolah peserta. Yang kesepuluh, tanggal dan tanda tangan peserta ujian. Dan yang terakhir adalah jawaban peserta. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.